Gimana ya cara mengatasi anak yang sering main HP? Langsung aja yuk kita bahas bersama saya, psikolog anak, Samantha Elsenar. Anak yang suka main HP sebetulnya normal-normal aja sih, karena mengingat hal ini di zaman sekarang itu semua permainannya banyak ada di handphone. Tapi menjadi tidak normal kalau menggunakan handphone untuk bermain di luar dari batas yang ditetapkan atau dianjurkan dari masing-masing kategori usia anak. Oke, idealnya anak-anak bermain handphone itu dari usia 0 sampai 2 tahun tidak dianjurkan sama sekali. 2 sampai 3 tahun sekitar 15 menit. 3 sampai 4 tahun sekitar 20 atau 25 menit. 4 tahun sampai 5 tahun sekitar 30 atau 40 menit, 5 tahun sampai 6 tahun sekitar 45 sampai 60 menit, 6 tahun sampai 7 tahun sekitar 1 jam, 7-8 tahun sekitar 1,5 jam, 8 tahun ke atas bisa sekitar 2 jam per hari. Kalau anak sering main handphone, kita gimana ya cara menghadapinya? Kita pastikan untuk kategori 2 usia ya, misalnya usia di bawah sekolah SD sama yang sudah masuk SD. Nah, yang di bawah usia SD ini, let's say usia 2 sampai 6 tahun. Apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa langsung detoksifikasi. Detoksifikasi itu kita ambil handphonenya, kita umpetin, lalu kita juga tidak menggunakan handphone untuk waktu tertentu. Misalnya selama Sabtu Minggu untuk membiasakan dulu nih, kita steril dulu ya dari gadget. Kemudian nanti kalau misalnya udah hari Senin lagi kita kasih lagi gitu, dan kita bisa menggunakan penyampaian ke anak. Ini boleh main sekarang cuman berapa menit ya. Nah kalau sudah nanti nggak boleh lagi. Gimana caranya kita bisa ingat? Pertama, pastikan pakai alarm, oke? 15 menit bunyi, langsung bisa bunyi sendiri, itu kan bisa ya, kita set alarm di handphone atau gadget anak. Kemudian kita pakai checklist harian, kertas atau papan tulis, kita checklist tuh. Kalau misalnya anak hari itu sudah main, sudah menggunakan handphone atau gadgetnya, kita checklist. Jadi nggak ada kita kecolongan. Kamu kan tadi udah, terus el-elan, belum. Jangan kayak gitu. Nah, sesuatu yang sifatnya visual dan bisa dilihat dan kita selalu mengkomunikasikan itu. Nah, tadi kan udah mama checklist kok kak, tadi mainnya waktu siang gitu. Jadi waktu sorenya dia bisa main yang lain lagi. Kemudian untuk anak-anak yang usianya sudah SD, kita bisa bikin aturan. Aturannya itu kita sepakati bersama dan ada konsekuensinya. Kalau misalkan dia melanggar konsekuensinya, apa yang perlu dilakukan? Apakah kita sepakat konsekuensinya handphonenya dikembalikan ke orang tua, disimpan dulu oleh orang tua? Apakah kita sepakat penggunaannya kapan saja, sore jam berapa sampai jam berapa, atau hanya di akhir pekan saja, selama hari kerja Senin sampai Jumat nggak boleh memegang handphone atau main handphone. Semuanya kita sepakati bersama. Ketika sudah sepakat, kita punya yang namanya agreement, perjanjian nih ya. Itu kayak kontrak kerja gitulah ya. Ada pasal 1-nya, pasal 2-nya gitu ya. Apa-apa aja yang sudah disepakati bersama berikut konsekuensinya kalau itu dilanggar oleh anak. Untuk anak-anak yang SD, kita bisa bikin lebih spesifik lagi aturannya. Misalnya gini, ketika dia main handphone atau main gadgetnya selama 1 jam misalnya gitu ya, kita boleh nggak manggil anak, gangguin anak? Kalau kita nggak boleh manggil, nggak boleh gangguin anak, kita juga komitmen dengan aturan itu. Karena beberapa orang tua juga mengeluhkan, ketika manggil anak dia tuh suka nggak mau nengok gitu. Ya dia lagi konsentrasi, memang lagi main, dan konsentrasinya susah untuk terpecah atau terbelah karena saking serunya main. Nah, kalau kita sepakat bahwa oke, selama 1 jam dia main, kita nggak ganggu anak. Konsekuensinya apa untuk kita kalau kita gangguin dia, juga kita sepakati. Itu akan lebih spesifik dan dua belah pihak itu sama-sama merasa tidak dirugikan. Kemudian kita tanda tangan bersama, ya, terus kita tempel tuh di meja belajarnya anak atau di tembok kamarnya anak, supaya dia selalu ingat dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Dan penerapan konsekuensinya perlu benar-benar dilakukan. Kalau kita nggak melakukan itu, anak akan meremehkan. Yang namanya perjanjian itu, biasalah, mama juga nanti lupa gitu kan. Itu justru akan membuat anak jadi semena-mena kemudian. Mereka nggak akan benar-benar
tertib dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau anak-anak sudah ibaratnya susah nih ya, kan banyak orang tua mengeluh nih, tapi emang susah nih, kita udah terlanjur gitu, nggak bisa bikin aturan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang perlu dilakukan pertama adalah perbaiki koneksi emosi dengan anak. Kita selalu mulainya dari connection before correction. Kenapa? Karena kalau kita membuat koneksi lebih baik ke anak, dengan aktivitas-aktivitas yang seru, kita main sama anak, kita berinteraksi, akan membuat anak merasa dekat dengan orang tuanya lagi. Mereka ngerasa aku punya support secara emosional. Maka anak akan lama-lama menjauh dari gadgetnya. Atau kalaupun dia bermain dengan handphone atau gadgetnya, dia akan bercerita, dia main apa aja, dan kita akan tahu apa sih yang dilakukan anak selama dia bersama handphonenya saja atau gadgetnya saja. Membangun koneksi itu seperti apa? 1. Apakah kita pagi hari ketika membangunkan anak kita langsung marah-marah? Bangun. Semuanya serba terburu-buru. Atau kita bisa gini, bangun yuk gitu. Dan kita kasih waktu misalnya sekitar 10 atau 15 menit sama anak. Kita ngobrol dulu atau kita peluk-pelukan dulu atau gimana. Pokoknya nggak langsung tiba-tiba bangun. Oke, dan anak harus langsung makan atau harus langsung mandi gitu ya. Atau nggak apa-apa juga kita minta anak langsung mandi, tapi setelah mandi, sebelum makan misalnya kita ada waktu bermain atau floor time sama anak di pagi hari. Gunanya apa? Gunanya untuk mendekatkan emosi tadi. Supaya anak ngerasa, oh aku tuh bukan cuma sebagai seorang objek di rumah yang cuma harus nurutin orang tua. Tapi ada mutual relationship yang terjalin antara anak dan orang tua juga. Anak ngerasa diterima, anak ngerasa disayang. Saat berkomunikasi sama anak, ini yang penting nih. Selalu sediakan kalimat-kalimat menunjang emosinya anak. Oh, kamu lagi senang ya hari ini. Bukan cuma pas dia nangis kita bilang, kamu sedih ya, kamu marah ya. Tapi pada saat dia menunjukkan emosi yang bahagia, yang senang, yang positif, kita juga sampaikan itu ke anak. Dengan memperbaiki koneksi emosi ini, lama-lama anak merasa bahwa aku nggak butuh deh si handphone atau gadgetku itu lagi. Karena kesepian yang mereka rasakan udah terobati dengan koneksi emosi dari orang tuanya yang aktif bersama anak melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Ingat ya, bahwa minimal 30 menit dalam satu hari kita perlu menyisihkan waktu kita untuk bermain atau berinteraksi dengan anak. Dampak kalau anak bermain handphone berlebihan atau bermain gadget berlebihan, itu adalah 1. Matanya mereka kesehatannya, 2. Postur tubuhnya, 3. Mereka kemampuan bersosialisasinya jadi semakin rendah, 4. Mereka ngerasa bahwa ada rasa khawatir, cemas, atau takut ketika berinteraksi sosial nantinya ketika ketemu beneran nih, karena mereka kurang terstimulasi itu. Kemudian mereka ngerasa bahwa si gadget atau handphone itu adalah dunianya mereka. Jadi mereka membangun koneksi dengan si benda ini, bukan dengan manusia yang lain. Akibatnya bisa ada kecenderungan adiksi, atau mereka jadi malas belajar, daya konsentrasinya menurun, mereka nggak tahu prioritas dalam hidupnya, dan macam-macam yang lainnya. Tiap anak bisa berbeda-beda dampak yang dialami kalau bermain handphone atau gadgetnya berlebihan. Nah, yang terakhir, dampak yang paling kelihatan, mereka jadi sering tantrum secara emosinya, sering ngelawan orang tua, gitu ya. Terus mereka jadi bisa lebih galak daripada orang tuanya, gitu. Karena mereka lebih egosentris lagi, lebih individualis, mereka jadi susah menempatkan dirinya menjadi orang lain. Dan itu sangat berbahaya secara emosi dan psikososialnya anak. Nah, Mom, sekarang udah tahu ya gimana caranya untuk mengatasi anak yang bermain handphone berlebihan. Kalau masih ada pertanyaan lain, langsung tulis di komentar.